Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Tri Rektor Hernando. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik, Bapak Dede Rudiana. Perkenankan, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi bersama dengan rekan kerja saya yang terhadir pada kesempatan hari ini, yakni Ibu Ika Fitria Nur Wijayanti. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMK Negeri 5 Merangin yang mengajar di kelas 11. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan kegiatan yang akan kami lakukan, Ibu? Siap, bersedia, Bu Reni? Terima kasih. Gini Bu, ini saya ada sesuatu yang saya tanyakan sama Bu Reni. Jadi saya tuh udah buat RPP, tapi saya masih perlu bimbingan dari Bu Reni. Apakah perencanaan yang saya buat ini sudah tepat nanti untuk saya laksanakan di kelas minggu depan. Oke, nah, jadi untuk tujuan percakapan kita hari ini apa nih? Yang pertama, saya itu ingin tahu ya, apakah rencana pembelajaran yang saya buat ini sudah sesuai, sudah tepat? Karena harapan saya itu, saya inginnya itu pembelajaran yang ada di kelas itu sudah bisa student center seperti itu. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa ya, Bu? Nah, kebetulan ini kan materinya itu mengenai prosedur teks, dan kelas yang akan saya ajarkan itu adalah jurusan multimedia. Jadi karena saya lihat ini kalau untuk materi prosedur ini sangat praktis, sering sekali digunakan, apalagi dalam jurusan multimedia itu. Jadi sangat sesuai lah ya dengan kehidupan sehari-hari juga. Untuk tujuan pembelajaran pada pelaksanaan besok kita supervisi apa, Bu? Kalau untuk tujuan pembelajarannya di sini dari segi pengetahuannya sendiri adalah siswa mampu menemukan fungsi sosial, kemudian informasi rinci dalam teks prosedur itu sendiri. Kemudian karena skillnya lebih kepada listening dengan speakingnya, jadi nanti siswa mampu ketika ada sebuah prosedur dalam bahasa Inggris, mereka memahami isinya. Kemudian setelah itu siswa dari segi kemampuan berbicaranya, harapan saya mereka mampu memproduksi sebuah seperti video ya Bu ya, video. Karena kan yang lebih saya harapkan itu mereka praktisnya langsung, mempraktekannya langsung. Jadi mereka bisa membuat sebuah video mengenai prosedur teks yang berkaitan dengan jurusan multimedia. Oke, baik Bu.
Berarti kalau berkaitan dengan tujuan tersebut, berarti kesempatan apa nih yang sudah kami miliki nih sejauh ini untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut? Yang pertama dari segi materi saya merasa ini sangat sesuai ya dengan sangat aplikatif dengan kehidupan sehari-hari, sehingga hal itu sangat ini sekali ya, sangat mudah sekali untuk dipelajari gitu. Kemudian dari segi fasilitas pembelajarannya sendiri ataupun materinya sendiri, atau alat yang saya gunakan untuk pembelajaran, kemudian media pembelajarannya itu saya rasa juga sudah sangat mudah sekali gitu kan, dan sudah saya siapkan kebetulan gitu kan. Hanya saja kendala yang saya alami ini yang namanya kemampuan siswa, kemudian motivasi siswa itu ya Bu ya. Disitulah saya merasain karena berbeda, ketertarikan siswa itu berbeda, kemudian motivasi siswa juga berbeda, kemampuan siswa juga berbeda seperti itu. Jika melihat dari ketertarikan, kemudian minat dan motivasi siswa yang berbeda itu, mungkin barangkali Ibu telah memiliki kesempatan mungkin ya dalam strategi atau pengembangan apa yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan pada minggu depan ini sesuai dengan yang FPB itu. Ya, kalau untuk mengenai ini ya kemampuan ya, untuk kemampuan sendiri saya menyesuaikan, misalkan siswa yang memiliki kemampuan lebih nanti akan berbeda perlakuannya dalam pembelajarannya, kesempatannya juga berbeda dengan siswa yang ada tingkat menengah seperti itu. Kemudian dari segi motivasi sendiri, karena terkadang siswa ini suka berubah-ubah moodnya gitu ya. Jadi saya menggunakan seperti ice breaking di tengah perjalanan pembelajaran saya, supaya ketika mereka sudah mulai rendah motivasinya, sudah mulai mungkin ngantuk lah seperti apa gitu kan. Jadi saya bisa membangun kembali motivasi mereka seperti itu. Kemudian pada siswa yang memiliki kemampuan lebih, otomatis mereka kan bisa membantu temannya yang kemampuannya masih sedang tadi ya. Jadi di situ juga ada kesempatan mereka bisa bagaimana berdiskusi dengan teman di dalam kelasnya, bagaimana mereka bisa bersosial gitu ya di dalam kelas. Itu berapa kesempatan yang telah dimiliki? Kira-kira sudah sejauh mana tercapaian pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini? Jika misalnya di rank antara 1 sampai 10, berarti sudah berada di rank berapa? Bisa dikatakan mungkin ada di angka 6 gitu ya. Di angka 6 ya Bu? Iya. Ibu menginginkannya pada saat nanti supervisi nanti berada di rank berapa? Kalau semua orang inginnya di rank 10 ya Bu ya. Tapi mungkin dengan melihat apa yang ada di lapangan ya, yang saya alami di kelas, saya mungkin kisaran 8 atau 9, itulah harapan saya seperti itu. Berarti harapannya naik 2 rank ya? Iya. Berarti kalau ada sebuah harapan seperti itu, berarti kira-kira nih kekuatan apa yang akan Ibu lakukan supaya rank tersebut bisa naik? Bisa lebih ke ini ya Bu ya. Kalau saya itu karena dari segi materi sendiri sudah sifatnya sudah aplikatif digunakan dalam kegiatan sehari-hari ya. Lebih kepada bagaimana saya memotivasi siswa lebih ya Bu ya, dalam hal ini, karena motivasi siswa itu yang penting buat saya. Karena ketika mereka merasa senang dalam pembelajaran, otomatis akan sangat mudah sekali untuk bisa mereka memahami pembelajaran ini. Oke, berarti Ibu merasa bahwasanya ada hambatan di motivasi siswa. Iya. Nah, kalau menurut Bu Ika nih, gimana nih caranya kira-kira untuk meningkatkan motivasi siswa tadi? Ya dengan ini, memberikan kesempatan kepada siswa supaya mereka bisa merasa nyaman dalam pembelajaran. Jadi ada seperti
kesempatan memberikan mereka supaya bisa berinteraksi dengan teman di kelas, karena teman sebaya itu biasanya akan lebih memberikan masukan yang lebih banyak seperti itu, karena merasa teman gitu ya. Jadi ketika mereka sudah merasa jenuh, saya nampak mungkin perhatian mereka sudah kurang di dalam kelas gitu kan, saya bisa memberikan kesempatan supaya mereka bisa saling ada kontak sosial ya di antara mereka gitu kan. Mungkin ada ice breaking saya berikan supaya mereka untuk sementara waktu terlepas dari jenuh dengan hanya kok belajar gitu kan. Jadi ada ice breaking yang saya berikan, kemudian ada kesempatan mereka bisa berdiskusi dengan teman di dalam kelasnya. Jadi nanti Ibu pada saat pembelajaran ini mungkin Ibu pengembangannya lebih kemana ya? Emosi dengan sosialnya seperti itu. Jadi karena ketika siswa itu sudah tidak tertarik, kemudian tetap kita paksa, kayaknya nggak akan masuk gitu. Jadi kita memberikan peluang mereka untuk bernapas sejenak seperti itu. Nanti setelah mereka menikmati keasikan ketika di ice breaking, kemudian kita kembali ke materi. Harapan saya mereka kembali merasa nyaman gitu. Oke. Selain dari KSP, kira-kira area pengembangan apa lagi yang ingin Ibu lakukan supaya motivasi tadi meningkat gitu ya? Lebih ke pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi karena siswa itu terkadang mungkin mereka memiliki ketertarikan mungkin ada sebagian yang lebih tertarik dengan pembelajaran yang sifatnya audio atau yang visual seperti itu. Ini saya lebih kepada nanti bagaimana saya mengakalinya dengan menyesuaikan dengan ketertarikan mereka dalam pembelajaran seperti itu, dan kesesuaian yang seperti di awal tadi saya katakan, karena dengan kemampuan yang berbeda otomatis kan saya akan berusaha untuk memberikan materi yang disesuaikan dengan kemampuan mereka seperti itu. Oke. Itu tadi beberapa yang disampaikan. Lalu kalau rencana yang akan Ibu lakukan nih pada saat supervisi akademik nanti, kira-kira apa Bu untuk mencapai tujuan tadi? Ya, yang pertama materi yang saya sajikan, yang saya berikan akan lebih variatif, akan lebih menyesuaikan dengan ketertarikan minat mereka seperti itu. Jadi nanti siswa itu akan merasa lebih nyaman, lebih senang karena mereka merasa itu menarik seperti itu. Kemudian dengan kemampuan siswa yang berbeda, otomatis saya berusaha untuk membuat supaya saya tidak menekan siswa yang belum memiliki kemampuan sampai di situ. Kemudian saya juga tidak membuat siswa yang memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya merasa mudah sekali gitu. Jadi saya akan berusaha menyelesaikan hal itu. Dari beberapa rencana yang kita sampaikan tadi itu, kira-kira yang lebih prioritas yang mana tuh kira-kira? Mungkin lebih kepada ketertarikan tadi ya Bu ya. Karena kan ketika mereka tertarik dengan audio ataupun yang visual, itu lebih bisa membuat mereka itu nyaman dalam belajarnya. Saya lebih membuat itu sebenarnya. Yakin Bu itu Bu? Ya tetap nanti saya sesuaikan dengan walaupun mereka audio maupun visual ataupun secara tertulis gitu ya, tetap akan saya ada. Kita tetap akan menyesuaikan dengan kemampuan juga kan, tidak mungkin kita memaksakan gitu ya. Tetap akan ada penyesuaian dengan kemampuan mereka. Oke. Lalu kira-kira apa strategi untuk mencapai hal tersebut supaya dapat goal gitu ya? Ya, yang pastinya tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang sudah saya rencanakan itu akan saya analisa benar apakah ini sudah sesuai dengan siswa saya, karena kan
selama ini saya belajar dari apa yang sudah saya rencanakan, kemudian saya terapkan di kelas itu, antara misalkan lah ya sama-sama kelas multimedia gitu kan, antara A dengan B otomatis akan memiliki perbedaan, walaupun saya merasa karena itu sama jurusannya dengan satu rencana pembelajaran. Ketika saya mengajarkan di kelas A, maka nanti ketika saya keluar, oh ternyata berbeda seperti ini gitu kan. Maka ke depan ketika saya membuat lagi, saya akan lebih mengingat kembali, oh bagaimana ketika yang kemarin itu, maka akan ada perubahan gitu. Karena ya itu tadi, antara kelas A dengan kelas B pasti nanti ketika saya melaksanakan sendiri dengan rencana yang sama, pasti nanti akan menemukan perbedaan. Oke. Lalu strateginya supaya mencapai seperti apa yang Ibu inginkan tadi bagaimana? Yang memperbaiki. Iya, memperbaikinya. Selain itu mungkin rencana yang akan Ibu lakukan nanti pada saat pembelajaran barangkali supaya tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu itu gimana? Ini lebih kepada siswanya ya Bu ya? Bisa kepada siswanya? Kalau kepada siswanya ya ini, saya akan memberlakukan ini selain dari saya sendiri, maksudnya pembelajaran itu saya memberikan motivasi kepada siswa, kemudian saya memberikan penjelasan kepada siswa, saya memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki kemampuan lebih itu untuk membantu teman-temannya yang ada di kelas dengan harapan seperti ini. Ketika siswa itu membantu temannya, mereka juga mengalami dari rencana tadi kan sudah ketemu ya sektor prioritasnya. Lalu bagaimana kira-kira atau strategi apa yang akan Ibu laksanakan nanti pada saat supervisi akademik? Rencana saya di sini saya akan melakukan pembelajaran berdifferensiasi, kemudian KSE ya Bu ya, karena di sini nanti kan pasti ketika dalam pembelajaran pasti siswa akan mengalami sebelumnya. Jadi di situ nanti saya akan mencoba bagaimana untuk menerapkan ekspresi dan untuk kegiatan besok ini kira-kira waktunya berapa jam? Ini 2 jam pembelajaran, jadi durasinya kurang lebih sekitar 70 menit. Ya. Lalu dari strategi yang Ibu sampaikan tadi, ukuran keberhasilannya apa kira-kira? Karena kan speaking tadi ya Bu ya. Ketika speaking di sini berarti siswa sudah mampu memproduksi sebuah video prosedur yang sesuai dengan jurusan multimedia. Oke. Lalu kalau seandainya nih Bu nanti terjadi hambatan atau gangguan pada saat pembuatan video, apa yang akan Ibu lakukan? Karena saya memberikan durasi waktu. Kemudian nanti ketika mereka ada mengenali kendala atau tidak berhasil atau bagaimana gitu ya Bu ya, pasti yang namanya proses belajar kan tidak 100% berhasilnya, maka nanti akan saya berikan remedi untuk mereka. Dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, gimana nih komitmen Ibu untuk melakukan ini? Tanggung jawab Ibu nanti. Ini proses berjalannya. Ya bisa. Jadi nanti di sini kan saya ada alokasi waktunya, yaitu 2 jam pelajaran. Di situ nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya saya akan membagi siswa dalam kelompok-kelompok disesuaikan dengan yang tadi ya Bu ya, kemampuan siswa tadi. Dengan selanjutnya ketika di kelas saya pasti akan menemukan yang namanya belajar dalam durasi waktu yang panjang, itu pasti ada kejenuhannya. Nanti saya akan berikan mungkin ketika mereka sudah sampai pada titik jenuhnya, saya akan berikan ice breaking seperti itu untuk mereka supaya pulih kembali motivasinya, kemudian rasa minat belajarnya seperti itu. Kira-kira nih siapa saja nanti yang akan terlibat pada kegiatan Ibu, atau siapa-siapa saja nih nanti kira-kira yang akan mendukung keterlaksanaan kegiatan Ibu? Yang pasti ini ya selaku wakil kurikulum, selanjutnya juga
ibu kepala sekolah nanti, karena di sini kan yang akan melakukan supervisi sendiri kan ibu kepala sekolah. Jadi kemudian ketika dalam kegiatan di kelas saya kan butuh fokus, butuh apa seperti kabel listrik, kemudian dan lain sebagainya yang membantu saya dalam pembelajaran itu, maka saya pasti akan butuh Pak Bambang juga selaku kakak satgasnya. Kapan Ibu rencananya untuk penerapan dari strategi Ibu ini tadi? Insya Allah minggu depan di hari Senin. Di hari Senin ya Bu ya. Ya. Nanti kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi nih mengenai tindak lanjut dari sesi coaching kali ini. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan Ibu itu dapat berhasil, sehingga dapat tercapai apa yang Ibu inginkan. Oke Bu, gimana Bu perasaannya setelah mengikuti coaching kita kali ini? Saya merasa jadi ini ya Bu ya, mungkin tadi setelah apa yang kita sampaikan tadi, mungkin rencana yang saya buat hari ini mungkin akan ada sedikit perbaikan lagi, supaya nanti ketika dalam pelaksanaannya saya bisa lebih ini lagi ya, penyesuaian tadi setelah apa yang Ibu memberikan masukan kepada saya, maksudnya Ibu memberikan apa ya, arahan supaya saya bisa, oh jadi saya harus begini kan tadi Ibu saya jadi bisa menemukan, oh ya saya harus ini ada yang saya inginkan. Oke lah Bu, mungkin nanti sebelum pelaksanaan nanti bisa diperbaiki terlebih dahulu. Semoga nanti pada saat pelaksanaan bisa tercapai apa yang kita inginkan. Bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan Terima kasih sudah dibantu, jadi saya merasa sudah gitu ya. Sudah menemukan apa yang mengganjal dalam pikiran saya. Kita aja Bu ya, maaf dalam waktunya enggak ini. Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Ika. Waalaikumsalam. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu semuanya? Baik. Baik semua beneran? Baik. Semuanya? Alhamdulillah. So you are fine gitu ya? Nobody not okay gitu ya? Everybody condition ya? Yes. Siapa yang nama hari ini? Yulisa. Siapa? Yulisa. Yulisa. Siapa lagi? Sayati. Sayati. Ya. Iya. Kenapa? Sayati. Satunya apa? Oh, satunya apa? Iya. Pertemuan kemarin pasti kan kita belajar tentang apa? Mati. Ya, pertama-tama kita harus sudah belajar mengenai teknik prosedur. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan informasi rinci dari sebuah produk prosedur teks melalui listening, dan nanti pada akhir pembelajaran kalian mampu mengucapkan atau dalam artian kalian bisa menyampaikan prosedur teks itu secara lisan, atau skillnya adalah speaking, kemampuan speakingnya. Di akhir pembelajaran nanti kalian bisa how to show to another people about the procedure text and major in multimedia. Paham ya? Jadi selama pembelajaran kita akan belajar listening dan akan belajar speaking terkait prosedur
text. Oke. Purpose-nya apa dari? Purpose-nya apa kalian? Tujuannya nomor 1. Tujuan apa? Tujuannya untuk melakukan dalam melakukan foto itu sama melakukan melakukan Atau mau langsung disebutin? Jawa apa? Oke, ini sudah terang sekretaris bagian dapurnya. Definition of procedure text. Apa itu definition? Apa definisi dari sebuah procedure text? Ayo silakan. Nah, hanya dibaca, maksudnya yang diperoleh tadi waktu diskusi tadi, apa itu prosedur teks Ayo, coba kalau sudah ketemu belum? Hajar, coba Hajar ambil ini. What is prosedur teks, Hajar? Teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu hal. Oke, berarti show the process. Menunjukkan kan? Kalau menunjukkan berarti show. Melakukan sesuatu berarti proses. Show the process in order to do something. That's right. Sesuatu. Kemudian kalau yang sebelah sana, purpose-nya apa? Purpose apa purpose? Definition tadi adalah pengertiannya. Sekarang purpose-nya. Apa purpose-nya? Menurut bahasa kalian, purpose-nya apa? Oke, berarti to help us to do something instead of instruction. Apa itu instruction? Instruksi apa perintah atau direction. Apa itu direction? Ayo, direction itu apa? Betul. Makanya dalam sebuah teks prosedur itu ada langkah-langkah, ada untuk dalam melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris tadi langkah-langkah disebut dengan langkah-langkah tadi proses atau stepnya, ya kan? Kemudian ada aim atau goal, ada apa lagi? Atau kalau dalam bahasa lain bisa juga ingredient. Kemudian ada step atau apa kalau dalam bahasa Indonesia? Langkah-langkahnya. Berarti nanti harus tahu goalnya sendiri itu apa, tujuannya. Di sini goal adalah purpose-nya atau tujuan untuk apa sih prosedur teksnya itu, masih dengan tema-tema atau dengan prosedur teks yang berbeda. Kemudian material sendiri, apa itu material? Bahan apa yang digunakan dalam atau apa sih yang mau dipakai gitu kan? Kemudian step berisi langkah. Kita lanjut language feature-nya. Kelompok sebelah kanan dulu. Language feature-nya salah satu. Oh ya, sebelah dia mau menjawab, silakan. Apa yang feature-nya? Silakan. Language feature-nya bagaimana? Using language feature-nya atau kebahasaannya. Ya. Apa language feature-nya? Menggunakan kata kerja perintah atau kadang imperatif ya, imperatif sentence, kalimat perintah. Contohnya apa kalau dalam bahasa Indonesia kalimat perintah itu? Ambilkan, apalagi berarti masukkan. Antaranya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris nih. Contoh, buka, bagaimana bahasa Inggrisnya? Open, tutup,
Cancel dia makan close. Itu ditutup, cancel dibuka. Bisa dibuat misalkan. Tadi udah ada contoh dari Ibu. Dalam jurusan kalian apa misalkan? How to, siapa yang bisa yuk? How to banyak loh banyak copy, transfer, how to ambil gambar, how to foto, berarti tag foto, ya kan? Iya. Lagi, apa lagi? How to ya, how to make video, bisa kan? Iya. Find the purpose. What is your purpose of the text? Masing-masing kelompok harus menemukan itu. Yang kedua, setelah menanyakan tentang purpose, kemudian pertanyaan berikutnya yang harus ditemukan adalah what is the text tell us about? Yang ketiga, pertanyaannya yang harus ditemukan oleh masing-masing kelompok itu adalah boleh berdiri dulu biar nggak berapa kepalanya. Silakan berdiri dulu. Ya, berdiri. Kita biar bagian. Ini itu berarti betul. Ya. Kalau ibu bilang sih berarti ini. Kalau ibu bilang ini berarti iya. Kalau ibu bilang berarti ya. Konsentrasi perhatikan ibu. Semuanya perhatikan ibu. Ya. Oke, kita mulai perbedaannya. Cari mas ini jelek nanti kita kepalanya. Keluar dulu. Pastikan ketika ibu punya begini, ibu punya begini ya. Semuanya perhatikan ibu. Ya. Touch your ear. Yang benar adalah telinga. Ya. Mulai ya. Start your juice. Start your how to use. Ya. Angkat mengambil gambar menggunakan kamera digital. Dan nomor 2 kita akan dari kamu kita tentang gimana bahasa Inggrisnya jadinya? Gimana? Belum, oke. Nomor 1 apa tujuan tes tersebut? Jadi salah. Videonya Sama-sama mengambil dari kamera ini gambar dengan kamera digital. itu nomor 2. Menggunakan mengambil gambar menggunakan kamera digital. Oh, oke. Soalnya ya. Apa materi yang kita butuhkan? Berdasarkan apa yang didengar tadi, Sudah siap? Ngomongnya terlalu cepat. Siap ya? Siap ya? Ini sudah ibu besarkan ini. Siap ya? Dibaca, didapatkan jawabannya dari apa yang sudah didengarkan. Siap. How to use a printer. First, make sure that the printer device software have been installed in your computer.
Second, prepare the printer by checking the amount of paper and the ink. Next, to begin with, plug in the printer and connect it to your computer. After that, turn on your printer. Next, open the document you'd like to print and then press Ctrl+P buttons on your computer keyboard. Next, click OK at the bottom of the pop-up screen to print. Finally, your document will begin printing. Oke. Jadi yang sangat gampang. Golnya itu gimana? Golnya tadi ada di tujuannya awal tadi ada di bagian mana? Show. Jadi tinggal ditambahkan ya, jadi kita sebagai kita tidak di sini tidak ada. Pertanyaannya beda ya, Cak. Sendiri-sendiri pertanyaannya. Ya, gunakan powernya. Enggak apa-apa, silakan. Oke. Ajar. Apa yang bisa disimpulkan dari apa yang sudah dipelajari hari ini? Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Ya. Ayo, materinya hari ini adalah tentang simpul. Oke, langkah-langkah. Berarti tadi langkah-langkah secara runtut ya. Berarti kalau dalam bahasa Inggris, step by step. Show the process. How to do, how to use, how to make, ya, step by step. Kemudian kelompok yang kedua, the purpose-nya, goal-nya, tujuannya tadi. Ya, pakai bahasa Indonesia dulu Pak Pak. Ya, tujuannya kalau mau bahasa Inggris juga boleh. Purpose-nya tadi adalah ya, to show pada siapa? Reader. Selain reader, listener. Bisa juga kalau tanya itu dalam bentuk tulisan, maka reader. Kalau itu adalah sebuah video atau sebuah suara, berarti listener, ya kan? Atau audience. About how to make, kembali seperti ini tadi ya. How to make, how to copy, how to use something. Berarti menunjukkan bagaimana melakukan suatu pekerjaan. Disambung step by step dengan langkah-langkahnya tadi. Kemudian struktur teksnya tadi ada apa saja? Kelompok yang ketiga. Yang pertama ada goal. Goal apa tadi? Tujuan. Setelah ada tujuan ada apa lagi? Material. Yang terakhir stepnya. Dapat ya semuanya ya ini ya. Dan ingat tugasnya nanti di rumah adalah merekam diri sendiri untuk membuat sebuah prosedur. Baik itu tadi seperti yang disampaikan oleh Haji ya tadi ya, how to play a game. Hajar ya. Yang salah saja. How to play a game. Atau misalkan tadi ada yang menyampaikan lagi tadi, how to copy. How to copy apa? How to copy a file from handphone to computer. Ibu kembali ulangi. Jadi untuk hari ini kita sudah bisa mencapai pada listening tadi ya, mendengarkan, kemudian memahami fungsi sosial, struktur teks, struktur kebahasaan dan sebuah teks prosedur sampai dengan kita
nanti akan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui video yang nanti akan kalian rekam. Supaya apa? Tujuannya adalah kalian nanti bisa punya pengalaman belajar yang berhubungan dengan jurusan kalian sendiri. Okay? That's enough for today. Thanks for your attention and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gini Bu Reni, kemarin kan saya sudah melaksanakan RDP yang sudah saya rencanakan kemarin itu di dalam kelas saya. Tetapi ini ada sesuatu hal yang mau saya ceritakan itu Bu Reni. Oke, jadi Bu Ika ingin coaching nih ceritanya ya? Iya. Oh iya. Jadi tujuan coaching kita hari ini jadi apa yang Bu ceritanya? Jadi saya tuh merasa ini Bu, ingin menceritakan ke Bu Reni bahwasanya perencanaan yang sudah saya buat kemarin itu sepertinya itu belum bisa maksimal gitu loh. Berarti sekarang perasaan yang bagaimana nih yang terjadi pada saat ini? Saya tuh masih merasa kurang puas ya dengan perencanaan yang sudah saya buat kemarin itu dengan pengaplikasiannya di dalam kelas gitu. Saya masih merasa belum bisa sepenuhnya bisa membuat siswa saya itu mencapai apa yang sudah saya rencanakan. Oke, baik. Berarti yang sudah Ibu lakukan di kelas itu sebenarnya apa sih yang sehingga membuat Ibu berperasaan seperti itu? Kemarin itu di kelas kan saya sudah melakukan pembelajaran dengan cara berdiferensiasi, kemudian ada bagaimana pembelajaran itu menjadi menyenangkan untuk siswa saya. Kemudian seperti yang saya sampaikan kemarin, saya ingin itu pembelajaran saya itu berpusat pada siswa seperti itu. Tapi dengan durasi waktu yang kan pembelajaran saya ini kebetulan 3 kali 45 menit itu saya masih merasa itu seperti waktu saya kurang gitu. Ditambah lagi dengan di rencana saya kan skill saya itu inginnya listening dengan speaking gitu kan, dimana yang selama ini kalau saya dapat dari pengetahuan saya gitu kan, dalam bahasa Inggris itu kan listening dengan speaking itu kan nggak terpisahkan gitu kan. Jadi saya tuh melakukan 1 kali pembelajaran dengan 2 skill yang ingin saya capai. Saya merasa seperti kekurangan waktu dan itu belum maksimal gitu pelaksanaannya dalam waktu 3 jam itu tadi. Oke, baik. Tadi perasaannya berarti kurang maksimal dengan belum tercapai ya? Iya. Listening ya, speaking. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau misalnya di skalain antara 1 sampai 10, ketercapaiannya kemarin sudah pada skala berapa ya? Kalau 6 sudah lebih ya Bu, tapi kalau untuk sampai ke 7 saya masih merasa belum puas gitu ya, belum puas karena target awal saya kan ingin sampai di angka 9 gitu kan, tapi kemarin tuh saya mau bilang ke 7 aja kayaknya masih tinggi gitu kan. Lalu sebenarnya kekuatan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas kemarin? Dari segi saya sendiri ya Bu ya, udah saya persiapkan dari segi materinya bagaimana membuat siswa itu
bisa belajar menarik sesuai dengan bakat dan minat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Dimana di awal itu kan saya sudah membagi mereka dalam kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian setelah itu saya kolaborasi lagi siswa-siswa tersebut menjadi kelompok-kelompok kecil yang mereka bisa saling berbagi informasi. Setelah itu di tengah perjalanan saya merasa mereka nggak mood, saya ajak mereka ice breaking dengan cara bahasa Inggris itu kemarinnya. Itu sejauh ini itu sih itu ditambah dengan motivasi yang saya berikan kita. Sebenarnya dari kekuatan yang dimiliki itu sudah ada ya. Berarti kalau begitu hambatan apa nih kira-kira yang membuat itu tadi dalam Kalau saya lebih ke ini sih Bu, kemampuan peserta didik saya itu ya Bu ya. Kalau kan kita fokusnya ke skill listening dengan speaking ya. Kalau di planning saya kan dengan listening durasi sekian itu tercapai gitu kan. Ternyata ketika sampai di kelas ternyata saya putar sekali, masih belum 2 kali. Nah itu kan disitulah saya merasa kehabisan waktu. Jadi apa ibaratnya bisa dibilang itu kosakata anak peserta didiknya itu tadi ya yang perlu untuk ini bisa menjadi permasalahan gitu ya. Itu perlu untuk saya dorong kembali. Ini permasalahan sosial. Lalu kira-kira ke depan rencana apa yang Ibu lakukan sehingga skill baik dari listening maupun speaking dari siswa kelas 11 SMP ini bisa meningkat? Nah kalau saya tuh ini baru saya rencanakan gitu ya. Saya inginnya itu dalam satu kali pertemuan itu saya fokus pada satu skill gitu. Jadi dengan begitu saya lebih bisa maksimal gitu kan. Cuma nanti kan paling enggak saya perlu pertimbangan dari berbagai pihak gitu kan. Nah kenapa saya ingin hal itu? Karena saya harap dengan waktu durasi 3 jam itu bisa memaksimalkan gitu kan. Selanjutnya saya ingin dalam kelas itu supaya menarik itu saya ingin mengajak siswa mungkin apa ya kayak dengerin lagu gitu kan. Kan dengan gitu mereka juga bisa ini ya kemampuan listeningnya mereka gitu kan, kemudian kosakata mereka juga bisa bertambah gitu kan. Atau kalau enggak yang anak sekarang kalau senang tuh nonton gitu ya, kemudian video-video berbahasa Inggris tuh capture gitu kan ketika pembelajaran di kelas. Ada hal lain lagi mungkin yang perlu direncanakan supaya skill siswa kelas 11 MM tadi baik listening maupun speaking yang meningkat mungkin selain dari yang dikopakan tadi? Yang jelas memberikan motivasi ya ke mereka ya. Kemudian sekarang kan udah zamannya kayaknya anak-anak tuh udah megang handphone masing-masing gitu kan. Mungkin selain dari apa yang saya berlakukan di kelas, saya juga akan berikan motivasi mereka itu. Misalkan kalau di rumah banyakin kalau mendengarkan lagu bahasa Inggris gitu kan. Kemudian kalau misalkan nonton film ya paling nggak yang subtitlenya bahasa Inggris gitu kan, supaya mereka bisa juga itu kan secara tidak langsung belajar juga kosakata gitu kan. Kemudian sebelum di pengalaman yang kakak kelas sebelumnya tuh mereka ini kompetitif tuh Bu. Nah itu kan mereka bisa ini ngobrol dengan orang yang menggunakan bahasa Inggris seperti itu kan. Cuman mungkin ya motivasinya lah gitu ya, harus kita motivasi. Bahkan saya pernah menyampaikan seperti kalau kamu belajar bahasa Indonesia gitu kan, karena kan anak itu kalau speaking tuh malah salah di pronunciation gitu kan. Saya pernah membandingkan dengan belajar bahasa Indonesia. Mungkin kamu di kelas belajarnya berapa harga satu ikat sayur ini Bu gitu kan. Kalau seandainya sampai di pasar, apa iya kamu akan bertanya, Bu berapa harga gitu kan? Enggak kan, pasti akan berapa sih ikat Bu gitu kan, tanpa menyebutkan itu. Jadi saya ingin itu mereka itu berbahasa Inggris itu nggak usah memikirkan kesalahan dalam gramatikal ataupun pronunciation gitu kan. Silakan gitu loh dipraktisin dengan teman di dalam kelas, dalam keseharian, walaupun itu di mix bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kan. Let's go kantin gitu kan, nggak masalah gitu kan. Jadi mereka itu saya usahakan supaya terbiasa gitu aja sih, terbiasa dulu. Kemudian ya itu tadi dengan membiasakan diri itu supaya motivasinya bertambah, rasa malunya berkurang, maksudnya dalam artian malu untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Ada hal lain lagi barangkali? Mungkin dengan Apalagi ini kan jurusan multimedia ya? iya. Kalau saya lebih ini, misalkan handphone gitu ya. Handphone kan kadang kan settingannya sudah bahasa Inggris kan. Dengan cara begitu kan ibaratnya
aplikasi yang ada, kemudian menggunakan bahasa Inggris kan juga bisa improve bahasa Inggrisnya kan. Kalau yang kemarin di dalam kelas itu saya kalau untuk speakingnya kan kebetulan materinya itu prosedur ya. Jadi saya memberikan kebebasan kepada mereka itu untuk membuat, karena ini lebih ke bagaimana mengolah speakingnya kan. Saya minta mereka untuk membuat video prosedur. Nah itu saya bebaskan mereka. Kamu mau bikin video apa gitu kan? Saya berikan kebebasan mereka untuk memilih seperti apa video yang mau mereka buat. Ada hal lain lagi mungkin barangkali kalau multimedia ini kan memang berhubungan dengan teknologi informasi ya. Iya. Itu lumayan update. Mungkin ada lagi mungkin yang bisa meningkatkan skill visual collaboration ini dalam skripsi maupun diskusi. Kalau anak 11 M ini kan, kalau saya lihat tuh bukan anak 11 M aja ya, semua kelas tuh anak suka game kan. Kayaknya dengan game-game seperti game quiz atau game apa yang itu kan, cuman ya itu tadi memang kita harus ini ya selektif juga ya dengan gamenya gitu kan, karena kalau nggak selektif berbahaya juga itu sih. Dari beberapa strategi yang akan dilakukan rencana ke depan nih, kira-kira yang menjadi prioritas yang mana? Kalau saya, karena ini arahnya ke listening speaking ya, prioritas utamanya tetap kalau orang pandai berbahasa itu prioritas utamanya itu kata. Kemudian niat mereka, motivasi mereka, kemauan mereka itu yang harus dibangun. Gitu. Oke, berarti itu yang merupakan prioritas. Berarti dengan pilihan prioritas itu tadi, strategi apa nih yang akan digunakan untuk mencapai itu tadi? Rencananya tuh ini kalau karena kan ini kurikulumnya kita bisa mengadopsi dengan merdeka ya. Saya tuh pengen membuat itu pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Kemudian kalau kita lihat siswa itu senang dengan hal-hal yang selalu berubah di dalam kelas itu kan. Kemudian hal-hal yang sifatnya baru gitu kan. Kalau selama ini kan pembelajaran itu tuh kayaknya terlalu ini sih mengikuti pada KIKJ gitu kan. Harus ini sekali gitu kan. Maksud saya itu saya pengen kalau di kelas 11 kan ada KD yang khusus lagu ya Bu ya. Saya pengen tuh nggak hanya waktu pas KD khusus lagu gitu kan. Jadi saya bisa di dalam kelas itu sekali menyisipkan itu gitu kan, supaya anak itu yaitu tadi punya kayak kosakata dengan cara yang menarik gitu. Atau mungkin bisa kita cari film dengan durasi pendek gitu kan. Kenapa enggak gitu? Maksudnya saya coba sesuatu yang baru gitu. Ya, pengen seperti itu. Oke, berarti kalau dari strategi itu tadi dari depannya itu berarti nanti ukuran keberhasilan dari rencana itu tadi itu apa? Ketika siswa sudah mampu, sudah bisa ibaratnya ketika saya spontan gitu ya, saya spontan dalam pembelajaran itu mengajak mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, minimal mereka paham dengan apa yang saya sampaikan, menjawab dalam bahasa Indonesia itu nggak masalah. Minimal mereka ketika saya bertanya secara spontan mereka bisa menjawab walaupun hanya dalam bahasa Indonesia, itu saya kategorikan mereka sudah bisa berbahasa Inggris pasti gitu kan. Kemudian saya akan berharap lebih dari itu gitu kan. Ketika saya ngomong kemudian mereka bisa menjawab dalam bahasa Inggris mix Indonesia, itu kayaknya sudah menjadi suatu kemajuan yang sesuai dengan harapan saya. Karena kalau kita berharap sampai mereka bisa menjawab full English itu mungkin butuh waktu yang lama sekali gitu kan. Tapi kalau dalam jangka dekat itu harapan saya, karena selama ini kalau saya ngomong pakai bahasa Inggris tuh mereka selalu cuma senyum-senyum gitu kan. Habis itu mereka pasti cuma yes, no, itu kan saya merasa mereka ngerti nggak sih gitu kan. Mungkin dari 20 siswa itu ada 1-2 yang paham gitu kan. Tapi harapan saya nggak hanya 1-2 gitu kan. Maksudnya harapan saya itu separuh lah gitu kan, yang benar-benar bisa. Kemudian sisanya ngerti walaupun mereka nggak bisa jawab dan mereka paham. Itu harapan saya seperti itu. Oke, berarti Bu Ikan sudah tahu juga ya, berarti kalau tema pandemi perkiraannya seperti ini. Jadi dari perkiraan yang membuat nanti gagal, kira-kira apa nih langkah bisa untuk mengatasi hal tersebut supaya rencana ini tetap mulus nih? Yang pasti pendampingan ya, pendampingan dari
apa yang aktivitas mereka itu perlu saya ini juga perlu saya pantau juga, saya dokumen. Kemudian dalam hal ini kan saya nggak bisa sendiri ya, paling nggak saya butuh pertimbangan dari beberapa pihak itu. Berkaitan dengan yang latihan itu tadi tuh, nanti pada saat ibu melaksanakan latihan tersebut, kira-kira siapa aja nih nanti yang akan terlibat pada kegiatan itu, yang mensukseskan kegiatan itu? Ya, kalau yang pertama itu BK ya, karena kan ketika saya mau putar film itu kan saya pasti harus komunikasi dulu dengan pihak BK. Terus ketika saya meminta siswa saya untuk akun media sosial dan sebagainya, kan masih saya ada ini dampak baik buruknya juga gitu kan. Dengan BK itu pasti saya akan meminta pertimbangan juga. Kemudian kepada kepala sekolah dan maka kurikulum ini dalam hal ini masalah pelaksanaan di dalam kelas, karena kan kebetulan kelas 11 ini belum kurikulum merdeka ya, mereka masih K13. Tapi saya ingin pendapat atau persetujuan beliau, yaitu ibu kepala sekolah dan maka kurikulum, apakah saya bisa adopsi itu untuk kelas 13 seperti itu, kelas kurikulum K13 di kelas 11 itu apa bisa saya adopsi seperti pada kelas 10 gitu kan. Kalau memang itu bisa kan berarti saya bisa melaksanakannya tanpa ibaratnya merasa saya itu keluar jalur tanpa ada persetujuan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah ini. Kemudian ketika saya mengajak siswa untuk akses internet, otomatis kan saya butuh pertimbangan dari Wakasarkas juga. Jadi misalkan kadang saya temukan di kelas ini kan, ketika di dalam kelas kemudian siswa mau handphonenya sering bermasalah seperti itu kan, atau ketika siswa saya minta mau handphone, saya minta menggunakan handphone, kemudian ada yang tidak punya paket, saya butuh akses untuk internet sekolah. Jadi itulah yang saya ini akan bicarakan kepada pihak-pihak tersebut. Selanjutnya, kira-kira sejauh sekuat mana sih komitmen ibu nanti dalam merealisasikan apa yang sudah dipilih tadi? Kalau saya sendiri, karena saya inginnya tuh siswa itu bahasa Inggris itu kan bahasa internasional gitu ya. Jadi saya benar-benar ingin peserta didik saya itu menguasai bahasa itu. Jadi saya akan berusaha mendampingi mereka. Bahkan saya selalu mengatakan, seandainya kalian membutuhkan ibu 24 jam, ibu bersedia dihubungi melalui WA. Saya sampaikan ke siswa seperti itu. Hanya saja mungkin ketika sudah masih di rumah, kemudian WA itu saya balasnya lama, ya harap maklum. Selanjutnya, kapan ibu rencana ibu ini akan ibu terapkan di dalam kebaikan ini? Secepat mungkin ya Bu ya. Kalau seandainya memungkinkan, ini kan udah hari Jumat ya. Mungkin hari Sabtu saya akan coba diskusi dengan pihak-pihak yang saya butuhkan tadi. Mungkin minggu depan saya coba untuk merealisasikannya, karena ketika belajar itu menyenangkan, harapan saya itu siswa itu tanpa kita suruh mengingat kosakata itu, tanpa kita minta untuk kayak hafalan gitu ya. Kalau zaman dulu kan itu hafalan ya. Tanpa kita minta untuk mereka menghafal, itu dengan sendirinya akan seperti mengalir gitu ya, mengalir kemudian teringat-ingat sendiri seperti itu. Kemudian mudah-mudahan lagi ya apa yang sudah ibu lakukan semuanya dapat berjalan dengan lancar pada minggu depan ya Bu ya. Iya, saya minggu depan. Pelaksanaannya berarti pelaksanaan komitmennya mulai besok ya. Komunikasi itu mudah-mudahan bisa dan mudah-mudahan skill mungkin bukan hanya kelas 11 SMP, umumnya peserta didik memakai dalam bahasa Inggris baik listening, kemudian speaking, mungkin reading juga ya Bu ya, dan writing ya, dapat meningkat lah misalnya. Sehingga memang ini menjadi lanjut dan
Ibu ini sudah mulai yang mau pulang sekolah ini. Kira-kira gimana nih perasaan Ibu setelah coaching kita pada hari ini? Jadi tadi kan Bu ini nanyain saya ya, apa sih selanjutnya gitu ya. Jadi saya punya jalan keluar gitu ya Bu ya. Jadi berarti dengan permasalahan yang saya hadapi kemarin, rasa kurang selesai itu, saya jadi merasa bisa jadi sih ini apa yang sudah saya utarakan ini tadi, saya pikir-pikir kembali kan bisa saya coba untuk dikomunikasikan dengan beberapa pihak supaya apa yang tadi saya ingin saya lakukan itu tidak hanya sebatas di pemikiran saya gitu kan, bisa benar-benar terlaksana. Jadi saya merasa punya solusi. apa yang saya pikirkan tidak hanya dalam pikiran saya, tapi bisa saya coba untuk komunikasikan supaya itu bisa terlaksana. Mungkin diukur dengan perasaan hari ini, perasaannya bagaimana nih? Saya bilang mungkin di angka senang, tapi masih penasaran ya, karena saya belum menemui pihak yang itu saja. Saya sudah merasa senang karena sudah menemukan titik ya, sudah begitu ya. Sudah ya. Terima kasih waktunya, saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing sama Bu Reni. Sama-sama Bu, mungkin nanti saya juga akan melihat tindak lanjut dari kegiatan positif ini. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.